Selamat datang teman-teman semuanya di channelku It's Dokter Muda. Aku Dr. Rudi Margono, seorang dokter umum, ada di IG, ada di TikTok. Kita akan bahas tentang kencing nanah. Sorry teman-teman kalau ada suara bising sedikit karena ada renovasi di sebelah. Jadi aku minta maaf ya, ada suara dikit nggak apa-apa, yang penting jelas suaranya. Oke, kita akan bahas tentang GO atau gonorea atau kencing nanah. Bahasa kita di medis itu GO atau gonorea. Ini adalah sebuah penyakit menular seksual yang disebabkan karena hubungan seksual yang tidak aman. Contohnya apa? Melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, tidak pakai kondom atau pengaman, terus melakukan oral seks dan juga melakukan, kalian tahu jajan-jajan di luar itu, nah itu sangat berisiko terkena gonore. Nah gonore ini dikatakan itu dalam beberapa guruku itu dikatakan sebagai cara Tuhan menjaga keseimbangan manusia di muka bumi ini. Maksudnya gimana? Seakan-akan Tuhan itu berpesan kepada kita untuk bisa cukup dengan satu pasangan. Kita nggak ganti-ganti pasangan, kita tidak selingkuh, dan ya kita cukup dengan pasangan kita. Sehingga hadir yang namanya utusan Tuhan, bahasanya, yang bernama bakteri GO ini yang menjaga keseimbangan supaya kita cukup dengan satu orang aja. GO ini disebabkan kalau sebuah bakteri, teman-teman, namanya Neisseria gonorrhoeae. Ini sebuah bakteri gram negatif, dan karena bakteri berarti penanganannya harus dengan antibiotik, bukan dengan yang lain-lain. Jadi secara singkat GO seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di saluran kemih ini, saluran kemih di sini, ini ada bagian yang namanya uretra. Uretra ini adalah bagian saluran kemih yang terluar. Nah, uretra ini tuh ada mukosa kayak lendir gitu di situ supaya pipisnya tuh air seninya tuh licin kan, keluar situ keluar. Pada saat seorang melakukan hubungan seksual berisiko tadi yang sudah kena GO, maka akan ada bakteri masuk di situ lewat lubang di sini, meatus uretra yang masuk di sini bakterinya, terus dia tuh berkembang biak di situ, makin banyak, dan salah satu tanda infeksi di medis adalah ada nanahnya. Nanah ini tanda ada infeksi situ, ada bakteri di situ, ngumpul di sana. Akhirnya apa? Urin nih dari ginjal keluar dari atas nih, terus dia mau keluar, mampet coy, dia nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Orangnya mengalami sulit berkemih segala macam. Jadi bukan air kencing kalian berubah menjadi nanah semua, gitu, enggak. Jadi yang tepat adalah air seninya, air kencingnya mau keluar kehalang sama nanah, terus keluarnya nanahnya, jadi netes-netes gitu, makanya disebut dengan kencing nanah. Ada beberapa gejala yang khas dari gonore, yang kemungkinan besar kalau ada gejala ini, yaitu kemungkinan besar dia kena gonore. Yaitu apa? Kencing nanah, tentu dong, keluar nanah dari saluran kencingnya. Pas pipis nih, kok nggak keluar ya? Keluar netes, malah nanah. Jadi pipisnya itu nggak bisa, dia nggak bisa ngeluarin air seninya, kehalang sama nanah tadi, malah netes nanahnya, terasa nyeri pada saat pipis, pada saat berhubungan seksual juga nyeri. Cuman nggak selalu kalau berhubungan seksual nyeri, nggak selalu itu GO ya. Yang paling khas tadi keluar nanahnya. Terus ada yang tidak khas lain, contohnya kayak misalnya pembengkakan kelenjar getah bening di bagian-bagian daerah tertentu nih yang udah aku tunjukin, bisa di selangkangan, bisa di kelipatan ketiak, di bagian-bagian bawah sih biasanya. Terus habis itu ada pembengkakan genitalia atau kelamin ya, kayak gini contohnya, dan juga pipisnya teman-teman menjadi frekuensi atau lebih sering. Ini salah satu contoh yang spesifik dan tidak spesifik dari gonore. Di klinik aku mengamati pasien-pasien yang terjangkiti gonore. Itu aku tanyakan, ada beberapa yang jujur, ada yang enggak. Dan aku tanya, sejak kapan gejala ini muncul? Sejak berhubungan seksual berisiko. Rata-rata itu sekitar 2-3 minggu. Jadi enggak langsung pada saat orang melakukan hubungan seksual berisiko langsung besoknya kena, enggak. Butuh waktu paling nggak tuh 1-3 minggu. Jadi nggak langsung, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan supaya nggak kena nih dari penyakit ini, namanya gonore ini? Yang pertama, teman-teman, cukuplah dengan satu pasangan pada saat berhubungan seksual. Kita nggak melakukan hal berisiko jajan di tempat lain, naudzubillah, atau dengan pacar kalian ganti-ganti, para mokondo, para ghosting. Itu sangat berisiko karena ganti-ganti pasangan. Seakan-akan itu kan menyiratkan pesan pada kita supaya cukup dengan satu pasangan saja dan kita setia dengan orang tersebut. Itu yang secara filosofis aku tangkap ya dari sakit ini, dari penyakit ini ya. Secara tersirat tuh Tuhan ngasih tahu kita semua, cukuplah dengan satu pasangan. Tuhan mengirimkan bala tentaranya, tanda kutip, yaitu dengan bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae ini, yang dia muncul dan juga memfaktor risikoi orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan. Yang kedua adalah pakai pengaman. Dalam hal ini adalah kondom.
Bukan KB suntik, bukan KB implan, bukan KB pil ya, bukan IUD, bukan. Pengaman yang dimaksud adalah kondom. Kenapa? Karena ada proteksi mekanis di situ menggunakan karet kan, sehingga pada saat ejakulasi cairan yang ada di dalam ejakulasi itu tidak menyebar, menular ke lawan pasangannya. Kalau teman-teman di sini ada yang nonton curiga takut kena gonore kencing nanah ini, apa yang harus lakukan? Dan ini adalah saran dari aku, seorang dokter yang aku nggak menjudge teman-teman semuanya. Aku berusaha memberikan informasi, berusaha mengedukasi, dan ya aku dokter di sini, bukan seorang kiai ustadz, enggak. Yang pertama teman-teman lakukan adalah periksa. Periksa di sini berarti teman-teman nggak malu, berani cerita, nggak merasa takut untuk periksa dan cerita ke dokter. Sampaikan apa adanya, sampaikan sejujur mungkin, lakukan berhubungan seksual berisiko kapan, terus sudah sejak lama, sejak berapa lama, terus apa aja yang dilakuin segala macam, ceritakan di situ. Karena itu berkaitan dengan obat yang akan diberikan. Jadi jangan pernah takut kalau misal ada gejala-gejala kayak gini, jangan pernah takut untuk periksa. Karena dokter diajari, semua dokter di dunia ini diajari namanya prinsip bioetik, namanya confidentiality dan juga autonomy. Jadi kita nggak mungkin menceritakan sebuah penyakit yang ada dalam pasien kita, terus kita ceritakan ke orang lain, namanya ini, kena penyakit ini, kemarin habis ini. Enggak mungkin, nggak ada dokter kayak gitu. Kalau ada, laporin, pasti dokter itu kena, ditegur, pasti itu. Jadi jangan takut teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau konsul ke aku, boleh di IG, di TikTok juga bisa. Yang aku tekankan adalah jangan takut periksa, karena obatnya itu ada di antibiotik, bukan di tempat-tempat lain. Kayak misal teman-teman lihat iklan di jalan ada obat kencing nanah, pakai jamu, pakai ramuan, pakai apa, pijet apa segala macam. Enggak. Ini karena bakteri Neisseria gonorrhoeae yang gram positif Diplococcus segala macam yang kita tahu, itu kita belajar itu gitu. Kita tahu obatnya, ada obatnya dan bisa sembuh. Jadi teman-teman jangan mencari obat yang karena takut, karena sungkan, karena takut ini aib segala macam, akhirnya obat alternatif yang berisiko, jangan. Berikut yang teman-teman lakukan adalah stop berhubungan seksual dengan siapapun. Kalau misalnya sudah menikah, stop dengan istri. Kalau misalnya teman-teman ada riwayat jajan yang sudah menjadi kebiasaan, jangan sampai itu terulang lagi. Stop, berbenahlah, bertobatlah, sudah, itu sudah masuk teguran teman-teman. Jadi udah ada tanda-tanda di kencing nanah segala macam, udah periksa atau bahkan udah diobati, maka stop sampai pengobatan selesai. Habis itu langsung teman-teman perbaiki diri. Yang ketiga, apabila teman-teman punya pasangan, entah itu istri, entah itu suami, atau bahkan yang paling parah yang kita tahu udah banyak lah di negeri kita, bukan sebuah rahasia umum lagi, yaitu pacar kalian dan sudah melakukan hubungan seksual berisiko ini, naudzubillah, maka terbukalah dalam melakukan pengobatan untuk mencari kesembuhan ya, yaitu ajak mereka untuk berobat. Entah berobat sendiri-sendiri, oke, masalah, atau lebih baik lagi karena suami istri ya berobat bareng. Kalau misal pacar mungkin agak-agak nggak berani ya, agak-agak malu sih pasti sih. Ya berobat sendiri, satunya klinik A, satunya di rumah sakit B gitu. Yang penting berobat dua-duanya, nggak bisa salah satu. Kenapa? Kalau salah satu, misal katakanlah suami dan istri, suaminya yang kena, habis itu suaminya berobat sembuh, istrinya karena ada riwayat berhubungan sama suami tersebut, dia punya potensi juga untuk menularkan lagi. Misal suaminya udah sembuh, istrinya punya nih, habis itu ketular. Kayak pingpong jadinya, lempar gitu. Jadi nggak akan pernah sembuh kalau yang diobati satu doang. Sehingga yang diobati adalah dua-duanya gitu teman-teman. Dan seringkali di perempuan ya, ini perlu diperhatikan juga, di perempuan itu kencing nanah itu sering disamarkan dengan keputihan. Jadi dikiranya keputihan biasa, tapi ternyata itu nanah. Tandanya ada bau, nyeri, tadi yang kita bahas di atas gitu ya teman-teman ya. Yang terakhir aku menyampaikan, aku seorang dokter, aku pengen bilang ke teman-teman, misal terkena sakit ini, aku menyampaikan bahwa ini bisa sembuh. Ini bukan akhir segalanya, ini ada obatnya, yang penting teman-teman kooperatif. Jangan denial, ya terimalah kalau memang aku diuji dengan sakit ini, ada kencing nanah, ya udah. Atau teman-teman khawatir ini iya nggak ya 50-50, atau khawatir iya nggak ya kemarin, ya teman-teman bercermin diri, kemarin melakukan hal berisiko apa enggak, kalau enggak ya aman. Sehingga kalau misalnya khawatir, cemas gitu, overthinking, ya udah periksa aja, itu lebih aman. Dan ini bisa sembuh teman-teman semuanya, jangan khawatir, ada obatnya. Yang penting teman-teman jangan denial, periksakan kalau memang ada gejala. Kalau enggak
ada yang namanya komplikasi kalau misalnya nggak ditangani selama berbulan-bulan, selama berminggu-minggu, yaitu bakteri itu bisa naik ke atas teman-teman, naik ke saluran kemih, ke atas lagi, ke prostat, ke ginjal, nanti nyebar ke pembuluh darah, terus bisa ke otak, ke jantung, maka terjadi komplikasi, akan terjadi infeksi yang bisa meluas. Itu cukup bahaya. Mending teman-teman merasa malu, mungkin ya, merasa melawan ketakutan, kekhawatiran teman-teman, periksa malu gitu, daripada kena sakit yang lebih parah di komplikasi. Gitu teman-teman semuanya. Di akhir aku pengen menyampaikan bahwa semua hal yang kita lakukan kalau itu berisiko atau aneh-aneh, pasti dampaknya juga aneh-aneh juga. Seakan-akan aku belajar dari penyakit kencing nanah ini, itu seakan-akan bahwa Tuhan itu kayak mengatur kita semua secara tidak langsung. Ada pesan tersirat yang ingin disampaikan bahwa jangan melakukan hal yang berisiko beraneh-aneh, cukuplah dengan satu pasangan kalian. Jangan melakukan hubungan seksual berisiko di luar, cukuplah menjaga diri kalian. Dalam hal ini adalah hubungan badan dan genitalia kalian, jaga itu, maka kalian akan aman. Kira-kira kayak gitu yang aku tangkap dari belajar ini. Kayak gitu aja teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen atau di IG ku, di TikTokku, boleh silakan DM, aku akan jawab. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.